Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minyak goreng kemasan sederhana subsidi minyak kita masih langka di Kota Bogor. Polisi menangkap 5 tersangka anggota geng motor yang menganiaya seorang pemuda hingga tewas di Kota Cimahi. Tertimpa tembok kamar mandi yang ambruk, evakuasi seorang ibu di Cihanjuang, Kabupaten Bandung berlangsung dramatis. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota menangkap tangan seorang pemuda pembuat uang palsu. Tersangka yang berprofesi sebagai penjual beras ditangkap saat melakukan transaksi pembelian vape dengan uang palsu yang dicetaknya. DP, seorang penjual beras di Kota Cirebon, harus berurusan dengan hukum akibat ulah isengnya membuat dan menggunakan uang palsu. Tersangka ditangkap tangan oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota saat melakukan transaksi pembelian vape di Jalan Perjuangan Kota Cirebon dengan uang palsu yang ia cetak. Saat ditangkap, DP membawa uang palsu sebanyak Rp3.300.000 dalam pecahan Rp100.000. Dari rumah tersangka didapati 260 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang telah dicetak. Polisi juga menyita ponsel, printer, pisau pemotong kertas yang digunakan untuk mencetak dan memotong lembaran uang palsu tersebut. Tertangkap setelah transaksi atau bagaimana sih? Ya, sedang melaksanakan transaksi. Jadi si korban ini kan penjual vape, ya kan? Dia menjualkan vape ini kepada si tersangka. Pada saat melaksanakan transaksi, dilihat sepertinya ini bukan uang palsu. Kemudian menghubungi kami pihak kepolisian. Kami langsung menindaklanjuti, kami amankan, kami teliti dan kami lakukan penyelidikan. Ditangkap di tempat berarti Bu ya? Ya, pada saat melakukan transaksi. Ya, total uangnya tadi yang dicetak? Jumlah uang 260, pecahan 100.000 berarti total 26 juta. Baru diedarkan di situ aja tuh bagaimana? Baru pertama dia pakai untuk transaksi. Vape itu? Vape, ya. Harganya 3.300.000, berarti 33 lembar 100 ribuan. Kepada petugas, tersangka menangis dan mengaku iseng mencetak uang yang dipelajarinya dari YouTube. Tersangka dijerat pasal 244 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Kita ke informasi lainnya, seorang juru parkir dicokok anggota Satreskrim Polres Tasikmalaya karena merampok sebuah minimarket. Tersangka menggunakan golok untuk mengancam kasir toko agar menyerahkan uang tunai. Sansan Sanjaya, warga Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya ini tidak mengira perampokan yang ia lakukan di sebuah toko dengan mudah terungkap. Kamera pemantau yang berada di toko menunjukkan saat ia yang mengenakan helm dan membawa tas gendong masuk ke dalam toko menghunuskan sebilah golok untuk menakuti kasir dan menguras uang di mesin kasir serta rokok yang dipajang. Dengan wajah dan ciri yang terekam oleh kamera pemantau inilah polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi tersangka kemudian menangkapnya. Sansan Sanjaya adalah seorang juru parkir yang bekerja tak jauh dari toko yang ia rampok. Hari-harinya tukang parkir sama di swalayan juga yang nggak berjauhan, jarak 1 kilo. Ya memang karena kebutuhan ekonomi, akhirnya meminjam motor yang dipakainya pun motor pinjaman. Sehingga kita cek, melacak, menyocokkan CCTV, akhirnya kita bisa tahu pemilik motor dan bisa deteksi siapa pelaku. Kalau berarti dia itu udah mengawasi, memantau lokasi. Oh iya, pasti dong. Pasti dia sudah memantau, udah tahu jam sepi, jam rame, dan memang sudah sudah diperkirakan oleh dia jam-jam sekian tuh ada uang di laci. Dan juga tidak begitu banyak pengunjung. Berarti ini kali aksi pertama pelaku atau sudah berapa? Pertama. Pada saat untuk penangkapannya sendiri Penangkapan nggak jauh dari lokasi tempat dia bekerja. Dia lagi bekerja waktu itu. Ya.
Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka berhasil membawa uang 2,8 juta rupiah dan rokok dari toko tersebut. Hasil rampasan tersangka ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku ini kita tangkap masih di sekitaran daerah TKP di wilayah Karangnunggal. Kalau golok itu buat apa, Pak? Golok yang ada itu buat apa, Pak? Untuk mengancam. Untuk mengancam ya? Mengancam dari korban. Tapi tidak sampai melukai, Pak? Alhamdulillah tidak sampai melukai. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi tahanan dan harus berpisah dengan anak dan istrinya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. 5 anggota geng motor yang menganiaya seorang pemuda secara brutal hingga tewas di Kota Cimahi diciduk aparat di sejumlah tempat persembunyian setelah buron 2 pekan. Tak hanya menewaskan korban, tindakan brutal pelaku juga merusak tempat penginapan. Tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi akhirnya menangkap sejumlah tersangka anggota geng motor yang menganiaya seorang pemuda bernama Muhammad Rizky Nasbudin hingga tewas di Gang Arsyad, Kelurahan Ciberem. Mereka yang buron diciduk di Indramayu, Kabupaten Cirebon, Subang, dan Kabupaten Bandung. Kelima tersangka adalah Maruli Azahra, M. Fabian, Angga Bayu, dan Rosan Fikri, serta Kemal Ashar adalah anggota geng motor Moonraker. Korban yang turun dari angkot tiba-tiba langsung dipukuli oleh para tersangka menggunakan pemukul baseball, batu hingga ditusuk senjata tajam. Di TKP telah terjadi dugaan menghilangkan nyawa orang lain untuk korban MRN. Dari hasil penyelidikan, Satreskrim Polres Cimahi beserta tim mengidentifikasi pelaku di daerah Subang, Indramayu, dan Cirebon. Korban turun sendiri dari angkot, tiba-tiba langsung diserang oleh kelompok ini. Kelompok ini hasil pemeriksaan mengaku bahwa dari salah satu kelompok geng motor tertentu. Ya. Saat kejadian, kelima tersangka berkonvoi sepeda motor dalam kondisi mabuk. Selain menewaskan korban, mereka juga merusak sejumlah fasilitas penginapan yang berlokasi di Jalan Jenderal Amir Mahmud. Satu pelaku lagi kini masih buron. Mereka bakal dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, buat kalian yang usianya maksimal 14 tahun, yuk ikutan lomba membaca Al-Quran di Qori Cilik Indonesia. Caranya mudah, kirimkan video mengaji Al-Quran kalian ke email yang ada di bawah sini. Oh iya, videonya dibuat landscape ya, dengan format HD. Terus durasi mengajinya 5 menit ya, dan kalian bebas memilih ayat dan surat dalam Al-Quran. Jangan lupa nih, saat kirim video mengaji kalian, cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di dalam email. Kita tunggu video kiriman kalian sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.